Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Sate dari Padang di kesempatan malam hari ini. Kita kembali dalam obrolan malam ya. Obrolan malam hari ini kita ngobrol seputar UMKM dan juga entrepreneur, wirausaha. Nah, untuk malam hari ini saya Yudi Maswar akan ngobrol dengan tamu saya di malam hari ini yang sudah tersambung melalui link Zoom. Ada Pak Ezrinal Aziz. Nah, di malam hari ini beliau adalah Ketua Litbang Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ezrinal. Waalaikumsalam, selamat malam RRI 1 Padang. Apa kabar Pak Ezrinal malam hari ini? Alhamdulillah, baik semua. Oke, ini sudah kesekian kali kita ketemu ya Pak Ezrinal ya. Terima kasih. Saya sering Dan kita selalu ngobrol kalau dengan Pak Ezrinal ini ya tentang koperasi dalam program. Kalau dulu namanya adalah zona edukasi. Tapi mulai tahun 2023 ini namanya lebih disoftkan, yaitu obrolan malam. Jadi kita memang ngobrol aja Pak Ezrinal, bagus, bukan lagi ya lebih santai, bukan lagi formatnya seperti dialog interaktif. Saya tanya Pak Ezrinal jawab, saya tanya Pak Ezrinal jawab, kayak gitu. Tapi kita lebih ke ngobrol. Jadi karena malam hari ini yang kita obrolkan adalah tentang menggagas dan mewujudkan co-housing di Indonesia. Nah, ini co-housing ini pemaknaannya nih apa Pak Ezrinal? Kayak apa ya? Kalau kita arahkan ke misalnya pendirian perusahaan atau pendirian organisasi, ada yang namanya founder, ada yang namanya co-founder. Nah, ini co-housing. Nah, ini maksud dari co-housing ini sebenarnya apa nih Pak Ezrinal? Ya, saya juga lihat-lihat kamus ya, lihat-lihat di Google. Jadi orang mungkin mengira kooperatif ya, tapi bukan. Singkatannya co-housing, kolaboratif housing. Oh, kolaboratif housing. Kita berkolaborasi bersama-sama membangun rumah untuk kita sendiri secara mandiri, kira-kira gitu. Oke, nah rumah. Kita kalau cari rumah tuh cari apa namanya itu bisa bangun sendiri, bisa beli tanah, beli rumah, kalau punya dana kan. Dan juga kita cari developer, siapa yang menjual terus kita beli unitnya kan itu kan. Ini ada alternatif lain, sebetulnya ini alternatif untuk mengupayakan pemukiman secara nyaman dengan merdeka ya, indie ya. Mungkin saya nyebutnya apartemen indie. Apartemen indie gitu ya. Kalau apartemen kan mainstream ya, diurani oleh perusahaan besar, kontraktor besar, macam-macam. Kalau musik kan ada musik mainstream, ada musik indie. Yang bebas dari pokoknya punya kebebasan sendiri ya, apa namanya itu kreativitas sendiri, punya ciri sendiri yang apa namanya itu terbebas dari yang ada. Jadi ciptakan sendiri. Nah, ini saya mencoba alternatif ini. Sebetulnya di negara lain, negara maju itu sudah populer itu. Saya belum tahu, orang belum banyak tahu kolaboratif housing. Saya juga baru tahu, terus terang aja. Terus terang aja saya masih buta ya. Cuman alhamdulillah saat itu saya ketemu sama orang yang sudah berjalan. Nah, saya dapat banyak ilmu tadi ya. Ini sekarang malam ini mungkin ilmunya masih yang saya dapat tadi pagi itu. Oke. Nah, yang Pak Ezrinal temui ini apakah di Indonesia yang sudah memulai ini atau di Indonesia atau yang di luar negeri? Housing itu sudah mulai berjalan di Jakarta. Oke. Itu di daerah elit, di daerah pusat kota yang harga tanahnya sudah 80 juta per meter. Wow. Nah, yang saya bangun ini di Jogja rencananya masih murah tanahnya. Kemungkinan berjalannya cukup besar. Yang dia punya aja sekarang sudah berjalan kok. Nah, tentu saja ya peminatnya juga yang
ada apa namanya itu, ya ada cara lah. Kalau mahal berarti kita nggak usah nyewa, nggak usah beli tanah, tapi Mm-mm. sistem sewa. Hmm. Pokoknya dicari jalan, intinya bagaimana kita bisa mempunyai unit yang kita serak. Serak itu artinya lokasinya dekat dengan Ya. tempat kerja atau apa. Mm-mm. Nah, terus unitnya juga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu kan yang anu, Mm-mm. Mm-mm. kita cari kan itu. Nah itu Oke. ya, kalau namanya Mas Marco itu memulai di sana, di Sudirman sana, di Oh. tengah-tengah gedung-gedung pencakar langit, dia mulai Wow. bikin, bikin pemukiman yang Mm-mm. independen, yang merdeka. Mhm. Mhm. Oke. Memang masih 4 lantai ya. Oke, konsepnya menarik nih Pak Ezrinal. Cuma ini bentuknya berarti eh, pemukiman vertikal ya, bukan pemukiman yang horizontal ya? Sebetulnya fleksibel, Mas. Oh, Saya dapat fleksibel. tempat kemarin, dia justru mau yang, kalau memang tergantung selera kan. Oke. Kita sama-sama, kalau yang horizontal kan mahal, mungkin di daerah yang pinggir kota bisa dipingin kan. Mhm. Nah, bedanya intinya kita berkolaborasi. Jadi ada beberapa orang menyepakati sesuatu yang mempunyai prinsip-prinsip yang kayak koperasi lah. Mhm. Prinsip-prinsipnya itu adalah one man one food. Jadi Mhm. bukan Mhm. orang yang modalnya gede punya posisi saham, saham kan yang modal gede punya kewenangan gede kan gitu kan. Iya, iya. Dia punya 51% ya dia mengendalikan semua. Kalau ini enggak, harus sistem koperasi, one man one food. Mhm. Jadi walaupun dia modalnya kecil, tidak itu yang prinsip yang pertama. Yang Mhm. prinsip kedua adalah pemukiman itu adalah sesuatu yang azazi. Jadi jangan sampai ya orang membeli atau bekerja sama itu pengen cari untung atau pengen spekulasi. Mhm. Ini harus Mhm. dicegah. Ini betul-betul harus memang bermukim dengan idealisme dan tadi petik, dengan apa namanya itu etik-etik yang disepakati, ya ada Mhm. etik yang Mhm. umum ya. Jadi dia harus menempati rumah itu. Mhm. Tidak boleh dia beli terus nanti mau dijual lagi Mhm. sekehendak dia, itu tidak bisa. Oke. Harus disetujui oleh semua orang yang ada di situ. Mhm. Intinya begitu. Jadi tadi saya dapat ilmunya dari Pak Marco. Jadi kalau memang dia bisa, minimal 6 bulan harus tinggal, gitu Mhm. ya. Mhm. Dan setelah itu kalau dia mau pergi, dia bisa mendapatkan haknya, tapi bukan seperti harga pasar dia jual bebas begitu, nggak bisa. Karena Hmm. ini nggak ada sertifikat, kayak sertifikat apa, apartemen itu kan ada sertifikat sendiri. Ini Ya. sertifikatnya komunal, Hmm. bareng-bareng, Mhm. tidak dipecah-pecah begitu. Mhm. Jadi orang yang penting kan saya punya hak tinggal selama-lamanya di situ kan. Mhm. Mhm. Tapi tidak dapat sertifikat yang kemudian bisa saya jual belikan sehingga saya berspekulasi jadinya. Ini Iya, kita iya. hindari. Jadi ini Mhm. bukan investasi atau spekulasi, tapi memang kami ingin bermukim bersama-sama Mhm. dengan orang-orang memang yang apa namanya itu bisa menyetujui hal-hal yang memang diperlukan persetujuannya bersama-sama. Mhm. Kalau Mhm. apartemen itu kan kita nggak kenal tetangga kan. Saya Mhm. punya apartemen, saya sebelah apartemen saya nggak kenal. Iya, iya. Tapi kalau ini diupayakan ada ruang-ruang publik, ruang umum, dan kita saling mengenal, memanfaatkan tempat secara bersama-sama, dan sebagainya. Itu bedanya. Jadi bedanya sebenarnya sangat prinsip. Pertama, tidak spekulasi, Mhm. tidak untuk diinvestasikan kemudian dijual lagi. Kemudian kita bertetangga dengan baik. Jadi suasananya kayak di pedesaan lah gitu, tapi ini di vertikal. Itu anunya, apa idenya seperti itu, Mas. Oke, berarti memang ide dasarnya itu adalah seperti koperasi ya, Pak Ezrinal ya, asas-asasnya ya. Prinsipnya asasnya koperasi. Jadi one man, one food, Mhm. semua dibicarakan, dimusyawarahkan, tata kerjanya, bahkan nanti bentuknya seperti apa namanya pemukiman itu, kalau 4 lantai, kan ada yang cuma butuh kecil, ada yang Mhm. bisa besar, dan sebagainya. Mhm. Disepakati ruang publiknya atau tempat umumnya apa dapurnya bersama-sama, itu kita sepakati.
Ada tempat Hmm. olahraga misalnya, atau ada space itu disewakan sehingga ada Mm-mm, penghasilan mm-mm, untuk kita semua. mm-mm, mm-mm. Semuanya bisa kita bangun sendiri karena kita yang meng-create. Oke. Kalau apartemen kan kita nggak tahu ya apa namanya itu, di-create oleh orang ya kita ngikut aja, seragam semuanya kan. Mm-mm, mm-mm. Ini kan beda-beda. Saya butuh luas tempatnya ya saya dapat luas. Ya. Menurut saya konsekuensinya bayarnya lebih gede ini Mm-mm, mm-mm. dan Oke. sebagainya. Ada yang Nah, berarti sedikit kecil kalau ya sedikit. untuk pelaksanaan co-housingnya ini luas dari hostnya itu atau pemukimannya itu berarti seragam semua atau bisa beda-beda? Enggak, justru enggak. Mhm, Kalau seragam semua itu kayak apartemen, ada yang memang nggak seragam juga. Apartemen kan ada yang studio, ada yang 2 kamar. mhm. Ini nggak seragam dan tergantung kesepakatan, tergantung dan kemampuan. Oke. Punya saya ini tadi sudah dihitung sama tempat saya ini kan luasnya cuma 186. Ini sekalian nggak promosi ya. 186 Kasih gambaran ya. Mhm, Di Jogja dan di tempat yang strategis, yang hanya 200 meter dari jalan besar yang bisnis area ya. Kalau di Jakarta itu Tamrin lah gitu. mhm, mhm. Jogja itu ini hanya sekitar 200 meter memang masuk jalannya, tapi Ya. ada mobil bisa masuk. Mhm. Nah itu dengan seluas itu kalau 4 lantai tadi dihitung itu bisa 8 keluarga lah. Oke. Tapi kalau ada yang kecil nanti bisa lebih. Mhm, mhm. Keluarga yang luasnya rata-rata 50. Tapi kan mungkin ada yang keluarga kecil bisa butuh cuman kayak apartemen kan cuma 21 aja. Ya. Nah, mungkin bisa lebih atau bisa kurang kalau nanti peminatnya gede-gede semuanya, mungkin cuma 4 keluarga. Itu fleksibel aja. Mhm, mhm. Siapa yang mau bergabung, misalnya kita terkumpul, sekarang belum ada ya. Saya baru kemarin kan ide, Ya. belum ada yang mau kolaborasi. Tapi nanti berkolaborasi kita dapat 3 orang ya. Mhm. Karena kalau kita tiga ini dibangun, waduh nggak mampu deh. Cari orang lagi lain. Heeh. Ya, yang penting saya nanti akan bikin atau suatu konsep yang dasar, nanti bisa ditambah-tambahi kan, kita musyawarah terus, oh harusnya gini-gini. Intinya ini tidak dispesifikasikan, orang tidak bisa sembarangan jual beli, kan nggak bisa jual beli, kan nggak ada sertifikat kan, Mhm, mhm. bisa digantikan dengan, jadi harus anggota ya. Harus Sebagai anggota. Berarti yang akan menempatinya itu nanti harusnya harus anggota berarti ya, anggota yang Ya, sudah wajib itu ya. anggota. Hmm. Nah, berarti Masalahnya koperasi itu kan anggota sekarang kan diatur minimal 9. minimal oke. Nah, gimana kalau kurang dari itu? Hmm. Ya mungkin kita nggak usah memformulkan sebagai koperasi kan, cuman prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya kita mengadop koperasi. Tapi yang kita buat adalah perjanjian bersama, notaril gitu. Kita membentuk koperasi. Kita membentuk koperasi itu kan kalau kita pengen punya badan hukum, kemudian pinjam uang dan sebagainya gitu. Iya, iya. Kalau nggak perlu itu ya nggak usah, karena di koperasi harus 9 orang, cuma 5 orang ya nggak usah koperasi itu. Dan nggak usah repot juga atau ngurus harus ngurus administrasinya kan. Iya, iya, Asal betul. dananya ada gitu. Oke. Nah, berarti untuk legal hukumnya gimana itu? Artinya kan berarti kan harus beli tanah misalnya. Kalau sewa tanah Ya. kan juga harus atas nama siapa gitu. Yang saya pelajari dari Pak Marco tadi, Hmm. karena kan punya Pak Marco tanahnya mahal sekali, jadi tidak nanti ini ada perjanjian notarial. Kita itu kan sebagai orang kan sudah badan hukum, kita pribadi sudah badan hukum. Iya, iya. Mengadakan perjanjian dengan 4 orang itu sudah badan hukum. Nah itulah yang akan menyewa tanah miliknya. Kalau tadi Pak M lah, saya bukan menyewa Pak M tadi, disewa karena kalau dibeli terlalu mahal. Disewa tapi selama-lamanya dan diikat nggak akan naik-naik atau kenaikannya bisa kita sepakati, jadi aman. Mau itu punya kita juga, anggotanya juga Mr. M juga kan, kita sepakati lah. Oke. Gitu, Pak. Tapi kalau kasusnya itu adalah kita membeli tanah, itu sertifikatnya nanti itu seperti apa statusnya? Atas nama siapa jadinya? Kalau membeli ya atas nama berempat itu. Kalau Oke. bisa bentuk koperasi yang membeli tanah. Kita semua anggota koperasi, kan aman. Yang punya adalah koperasi.
Atau kalau nggak bisa bentuk koperasi, yang punya adalah 4 orang ini secara bersama-sama dengan perjanjian notarial, dengan kita berempat bisa membentuk perkongsian gitu ya, apa namanya, firma atau dinamakan atau nggak pakai nama, rasanya itu saya secara hukum terus terang aja harus belajar lagi ya. Itu Pak Marco tadi, di sana ada orang hukumnya anggotanya itu, jadi bisa tahu bisa menjalankan secara hukumnya. Saya nanti ngikuti aja, saya belum pelajari betul. Kalau Pak Marco kan udah jalan, udah dapat IMB. Oh iya. IMB dia, dan itu perjuangan karena di kota itu katanya nggak boleh lantai 4 tuh. Kok nggak adil? Apartemen bisa 26 lantai, 30 lantai, kok kita memang untuk rumah kok 4 lantai aja nggak boleh. Makanya izin hanya untuk konglomerat itu. Oke. Bisa 4 lantai. Saya kira nanti di mana-mana juga akan bisa 4 lantai. Artinya kalau untuk di daerah-daerah mungkin peluangnya lebih besar ya, Pak Ezrinal ya? Saya kira peluangnya sama aja. Yang jelas kan kalau di tengah kota harganya lebih mahal kan itu aja. Tapi kan juga nanti yang minat di situ kan juga kelas-kelas yang itu juga kan yang memang perlu lokasi di situ dan siap untuk itu. Tapi kalau di pinggir-pinggir kota, di desa-desa ya lebih malah bisa barangkali co-housingnya itu ada kita pernah dengar juga itu co-housingnya ada ternak di situ, ada pertanian di situ, terpadu macam-macam bisa itu. Jadi bentuknya bermacam-macam. Kalau tempatnya sempit mahal ya vertikal, kalau tempatnya luas ya nggak usah vertikal, ngapain. Tapi yang jelas tidak spekulatif, tanahnya tidak gampang diperjualbelikan, anggotanya harus punya anggota. Anggotanya kalau keluar penggantinya juga harus kita sepakati ya, kira-kira punya visi dan pemikiran yang sama. Nanti kalau berbeda repot. Gitu. Screening dulu katanya gitu Pak Marco gitu. Kalau diganti orang di screening dulu orangnya. Iya. Kan misalnya tempatnya sempit nanti main musik deh, main musik kan ramai kan gitu. Kita harus ada kesepakatan yang disepakati dan dia juga harus mengikuti aturan. Gitu. Oke. Baik, sebelum kita lanjut Pak Ezrinal, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Nanti kita kembali lagi untuk ngobrol lebih lanjut tentang co-housing ini. Dan kita juga coba terima pendengar kita di malam hari ini. Dan pendengar tetap bersama Pro Satir dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro Sate dari Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dalam obrolan malam tentang UMKM dan juga entrepreneur. Di kesempatan malam hari ini kita berbincang atau ngobrol soal menggagas dan mewujudkan co-housing di Indonesia bersama Bapak Ezrinal Aziz, Ketua Litbang Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara. Baik Pak Ezrinal, kita lanjut lagi. Nah, kalau dari yang Pak Ezrinal pelajari di awal-awal ini, sebenarnya apa sih profit atau keuntungan kalau misalnya perumahan itu dibangun dengan prinsip co-housing ini, Pak? Keuntungannya pertama, kita yang meng-create. Jadi bangunannya kayak seperti apa, kemudian fasilitasnya apa, ya kita sendiri yang meng-create. Kedua, mestinya lebih murah karena tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh developer. Lamanya kan kita beli kan yang untung developer, yang untung besar gitu. Atau spekulasi, mungkin kita belinya murah ya karena kita beli di awal murah, tapi berspekulasi. Kadang-kadang nggak jadi dibangun karena penjualannya tidak seperti yang diharapkan. Contohnya Meikarta kan, orang udah bayar, ternyata bangunnya masih 5 tahun lagi katanya dijanjikan. Karena itu namanya spekulasi. Kalau ini keuntungannya tidak spekulasi. Kita dari awal udah tahu ini akan dibangun karena ini punya kita secara bersama-sama. Dan memang diarahkan pemukiman itu bukan untuk spekulasi. Pemukiman itu adalah hak warga negara. Ya, jadi seharusnya pemukiman itu oleh pemerintah dikemas dengan kepastian dan bukan untuk berspekulasi, untuk investasi nanti jadi lebih mahal, kita jadi lebih kaya kan gitu kan. Dan kalau di sini nggak ada itu ya apa adanya, tanah ya kayak punya saya ya, bisa dilihat tanah saya beli segini. Nanti dihargai lebih murah ya mungkin aja kalau saya setuju, ya kan? Bisa aja jadi lebih murah harganya supaya ini bisa berjalan misalnya kan. Yeah. Jadi semuanya kita atur, kita tahu secara transparan apapun pembangunannya dari awal kita create sendiri, sepakati sendiri, arsiteknya kita tunjuk sendiri, kita pilih sendiri, model rumahnya seperti apa kita yang menentukan, mau minimalis, mau klasik. Itu kita sepakati sendiri semua. Itu keuntungannya. Begitu. Jadi, semua yang menentukan kita itu adalah ya berapa lah anggotanya itu, bermusyawarah. Barangkali satu ada yang leadernya, ada yang mengusulkan gini-gini, yang lain ikut ya bisa aja. Tapi ya, ada saya maunya gini, dan cari titik temunya. Ini sebagian untuk komersial bagus ini. Nah misalnya kayak Pak Parko itu bagian bawah untuk komersial, untuk kantor. Supaya apa? Supaya kita ada penghasilan semua. Disewakan berarti itu hasilnya nanti bagi rame-rame, proporsional. Bagi hasil berarti ya. Tapi nggak dapat besar kan itu. Bagi hasil berarti ya. Harus tidak one man one vote, memang tergantung kontribusi ya. Tapi suara itu one man one vote. Saya nggak setuju satu ya nggak jalan. Tapi kan orang kan mestinya rasional. Kalau itu baik kan pasti semua akan setuju. Kalau itu kebaikan kita bersama. Misalnya kita setuju ya, nggak boleh main musik ya pasti semua setuju kan. Artinya orang yang lebih musik ya harus menyesuaikan diri kan. Mayoritas nggak suka kalau di tempat yang berdempetan tuh ada suara gaduh kan, misalnya begitu. Jadi kita bisa menciptakan suasana yang lebih lebih sesuai keinginan kita. Iya. Sepertinya gitu. Memang harus kecil ya, bukan gede-gedean biasanya. Tapi yang gede-gedean juga bisa. Tidak harus vertikal. Kalau tanahnya luas mau bikin pertanian bersama secara kolaboratif ya bisa juga. Oke, kalau kombinasinya misalnya gini Pak Ezrinal, ada beberapa orang, misalnya ada katakanlah 6 orang atau 7 orang bersepakat co-housing, ya kan? Nah, bersepakat co-housing, kemudian membeli tanah, kemudian membangun rumahnya sesuai dengan jumlah mereka. Berarti kan 7 rumah berarti kan? 7 rumah. Kemudian karena memang mungkin ada kelebihan tanah,
kemudian dibangun lagi sekitar ada 2 rumah lagi dan itu yang disewakan atau dijual. Nah itu bisa tidak? Ya bisa, itu kan tergantung kesepakatan semua. Jadi Oh. nanti sepakatnya apa? Mm-mm. Lucu ya, kita jual ya nanti apa namanya hasilnya untuk kita bagi-bagi misalnya seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Kan semuanya itu mungkin dan intinya harus disepakati secara bersama-sama. Mm-mm. Nah, itu harus kita sepakati dengan perjanjian di awal. Jadi memang di awal itu sudah ada perjanjian yang cukup standar atau basicnya itu sudah, misalnya aja itu tadi kalau menurut saya prinsipnya ini karena pemukiman tidak boleh berspekulasi. Mm-mm. Ya. Tapi kalau memang semua nggak apa-apa kita spekulasi ya bisa aja gitu ya. Oh. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa pemukiman itu bukan tempatnya kita berspekulasi. Jadi orang yang tetap di situ, yang beli ada di itu harus stay di situ. Mm-mm. In case ada sesuatu tetap bisa dicatat misalnya. Yeah. Waduh, setelah 6 bulan saya harus keluar negeri ini. Mm-mm. Masa tinggalkan gimana ya? Ya oke lah, disepakati disewakan. Mm-mm. Mm-mm. Atau dikembalikan duitnya, tapi disepakati kalau saya belajar dari Mas Paku tadi, pengembaliannya bukan dia jual sendiri ke orang terus dia dapat untung, bukan seperti itu. Duitnya itu barangkali dihargai misalnya 4 tahun ya, dihargai sama dengan harga yang dia beli ditambah inflasi, itu aja, fix. Jadi bukan saya ada pembeli maunya dia dua kali lipat, tidak boleh. Nah, jadi yang dia peroleh itu adalah nilai uangnya itu tidak turun, memang naik tapi naiknya karena inflasi. Tapi kalau ini mungkin digantikan orang lain, bisa dijual karena dijual itu ya, ada pengganti baru membelinya lebih dari itu ya, kelebihannya kita bagi-bagi. Berarti juga bisa kalau itu kan kalau untuk properti lahan dan juga bangunan kan ada penyusutannya juga, Pak Ezrinal. Itu juga akan dihitung nantinya. Lahan itu nggak pernah ada penyusutan, lahan itu pasti naik terus ya. Iya, maksudnya ya ada peningkatan gitu, peningkatan nilai. Peningkatan ya, nilainya gitu loh. Itu tadi. Peningkatan itu tidak boleh dinikmati oleh masing-masing. Harus dinikmati bersama. Bersama, ya. Jadi kalau dia break, artinya kan dia sudah nggak bergabung lagi kan. Dia hanya mendapatkan haknya itu adalah harga dia beli atau kontribusi di awal ditambah inflasi selama berapa, mau setahun 2 tahun, itu haknya dia. Kalau pengganti ini mau mengganti dengan harga 2 kali lipat misalnya, nah selisihnya itu kita bagi-bagi. Tetap kas atau apa untuk bikin fasilitas rame-rame, makanya untuk bersama, bukan untuk si orang tadi gitu. Ya. Nah, dia udah keluar dapat duit banyak lagi kan, nggak lucu. Iya. Berarti tetap itu namanya kolaboratif gitu. Tetap prinsipnya adalah kita punya beli apartemen kan beda. Seenak kita punya sertifikat kita, mau saya jual berapa udah saya beli, jualnya 2 kali lipat ya untung saya. Bedanya itu namanya spekulasi. Kalau turun ya turun misalnya kan. Ini ya pasti naik. Ya. Akan dapat haknya, tapi yang itu tadi sebesar inflasi saja. Dan Mas Jilet. Ya. Dan tetap itu prinsipnya adalah bagi hasil ya? Iya, bagi hasil sesuai dengan kontribusi. Mestinya kan itu kan disetujui kan. Rasional kan gitu. Saya nggak setuju, saya walaupun kecil saya dapatnya besar ya kan, itu nggak rasional. Iya. Orang umumnya kan rasional, dia akan kalah suara dibanding yang lain ya. Kalau kamu kontribusi kecil, ya kamu dapatnya kecil. Iya. Wajar. Artinya memang kontribusi juga berdasarkan melihat dari besarnya kontribusi berarti ya? Iya, berapa duit yang diberikan, secara realnya kan untuk kontribusi gitu. Saya beli gede ya duitnya gede. Tentu saja nanti kalau ada bagi hasil ya saya dapat gede juga dong kalau memang itu dibagi berdasarkan kontribusi kita gitu. Tapi itu tetap fleksibel, bisa juga kan tidak proporsional kan? Iya.
Tapi tetap lebih gede, tapi gedenya nggak proporsional, bisa aja disepakati. Tapi kan nggak mungkin kontribusi kecil dapat lebih gede kan dari yang kontribusi gede, kan nggak adil kan gitu. Iya, 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 iya. Jadi kita diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan disepakati bersama. Itu bedanya demokrasinya itu. Oke. Itulah demokrasi ekonomi kan itu. Oke, baik. Halo, ini ada pendengar. Halo, bisa bertanya di sini Pak untuk co-hosting. Boleh, silakan. Yang mau bertanya silakan di 081166666975. Silakan tanyakan di malam hari ini yang mau bertanya. 081166666975. Kami tunggu hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti silakan dipertanyakan kepada Pak Ezrinal Aziz. Tapi mungkin memang belum secara detail ya Pak ya, karena ini masih baru ya. Iya, saya baru beberapa hari ini. Makanya saya bilang tadi, waduh ini diminta untuk untungnya saya tadi sempat berdiskusi dengan tadi Pak Marco yang sudah berjalan. Jadi saya ada banyak input dan banyak pemahaman yang ini tadi yang saya berikan tadi hasil saya diskusi atau dialog atau ngobrol-ngobrol sama Mas Marco. Mas Marco bisa diundang kapan-kapan. Oke, baik. Nanti udah jalan ya. Siap. Nanti kita coba cari timingnya yang pas ini tentang co-hosting ini. Silakan yang mau gabung, yang ingin bertanya di 0751812878, bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 081166666975. Bisa di YouTube pun juga bisa bertanya sebenarnya. Jadi silakan ya. 081166666975, bisa juga di channel YouTube ya, yang juga sedang streaming di malam hari ini melalui kanal RRI Pro 1 Padang ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya, silahkan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam tentang UMKM dan juga entrepreneur ya, di setiap hari Rabu dari pukul 20.15 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Oke, ini ada pendengar kita. Saya Patrick dari Jakarta. Misalkan saya dan rekan saya 10 orang ingin membangun co-housing bersama berdasarkan dari pengalaman Bapak. Apakah mending terkumpul dahulu baru bersama-sama mencari tanah, atau mencari tanah dulu baru mencari partner untuk co-housing? Karena menurut saya kalau misalkan mencari tanah dulu, nantinya akan resiko kalau tanahnya terjual sebelum partner co-housingnya lengkap misalnya. Nah, seperti apa ini kira-kira? Jadi apakah dikumpulkan dulu yang mau bersepakat untuk membuat co-housing baru kita cari tanahnya, atau cari tanahnya dulu, kalau udah dapat itu kan belum tentu bisa dibeli nih karena dana belum cukup, baru kita cari partner co-housing, tapi ternyata ketika udah kumpul taunya tanahnya udah kejual. Nah, ini gimana? Saya kira itu bisa paralel ya. Bisa paralel. Kalau misalnya kita punya keinginan, minat membangun co-housing, kemudian kita lihat ada tanah yang menarik ya, menarik untuk bisa diminati oleh banyak pihak, yang sama barangkali ya di booking dulu, sambil jalan kita cari partner gitu ya. Cari partner dulu juga bagus ya, karena kalau cari partner kan nanti lahannya bisa dibahas bareng-bareng. Yang satu, waduh saya maunya di tempat sini, yang satu maunya tempat itu kan perlu kompromi kan. Artinya yang tempat kerjanya atau tempat berkaryanya itu dekat kan gitu kan. Nah, jadi tempat dekat sehingga lokasinya kira-kira bisa disepakati di sekitar mana gitu, terus bersama-sama dicari itu lebih mudah. Tapi kalau memang kita punya intuisi ya, tanahnya bagus ya, sehingga kita booking dulu katakanlah gitu, atau kita ini terus kita cari partner, sehingga partnernya tertarik karena tanah itu bagus, kan bisa juga gitu. Jadi semuanya oke saya kira. Semuanya oke Mas, nggak bisa ada patokan yang khusus harus kumuh dulu atau harus beli tanah dulu, enggak.
paralel aja, semuanya bisa berjalan. Oke. Baik, pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin karena waktu kita terbatas ini Pak Ezrinal, apa closing statement dari Pak Ezrinal sekaitan dengan menggagas dan mewujudkan ide co-hosting ini di Indonesia? Silakan. Ya, closing statement saya menghimbau teman-teman, ini ada suatu metode, ada suatu sistem ya, sistem yang baik untuk suatu pemukiman. Pemukiman itu tidak hanya melulu kita harus beli di developer, tidak hanya melulu kita beli apartemen di developer atau rumah di atau membangun sendiri, tapi kita bisa juga dengan sistem berkolaborasi beberapa orang membangun secara bersama-sama, sehingga itu akan lebih mudah, lebih banyak keuntungannya. Ya. Desainnya bisa kita desain sendiri, kemudian fasilitas-fasilitas kita sepakati, lokasi bisa kita pilih, banyak kemudahan yang kita dapatkan kalau kita melakukan prinsip kerjasama kolaboratif housing ini. Saya kira mudah-mudahan, saya berharap ini tadi Pak Marco sukses menjadi contoh, bisa ditiru di tempat-tempat lain, dan banyak variabelnya, bisa banyak-banyak, di tanah yang luas bisa, di tanah yang sempit bisa, dan sebagainya. Yang penting semua setuju dengan plus minusnya, dan itu bisa kita berdayakan atau kita bangun secara bersama-sama. Saya kira itu, Mas Julian. Baik, terima kasih Pak Ezrinal atas bincang-bincangnya, ngobrolnya di malam hari ini. Semoga saja ini bisa menjadi juga wawasan dan juga ide bagi pendengar kita di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya di malam hari ini, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, berinteraktif di line SMS dan juga YouTube. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber di kesempatan malam hari ini ada Pak Ezrinal Aziz. Mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.